Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Farah Solihah dengan NIM 21102017 dari Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Pada sidang tahap 2 ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya mengenai pengembangan bahan ajar materi SPLDFI menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan self-confidence siswa MTS. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Kita masuk kepada latar belakang masalah. Saya sebagai peneliti menemukan satu kesatuan yang utuh yang saling berhubungan satu sama lain. Data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap guru, siswa maupun literatur yang saling berkaitan satu sama lain. Ditemukan pula dengan kondisi ini, pada abad 21, salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa adalah salah satunya kemampuan pemecahan masalah. Namun ternyata di lapangan ditemukan siswa belum mampu mengidentifikasi masalah, kemudian siswa ditemukan belum mampu memodelkan permasalahan matematika, kemudian ditemukan juga siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penyelesaian matematika. Kemudian ini dipengaruhi juga ketika kemampuan pemecahan masalahnya belum baik, maka akan berpengaruh kepada self confidence siswa, di mana self confidence siswa itu adalah kepercayaan diri siswa di dalam proses pembelajaran, di mana siswa menunggu jawaban temannya, kemudian belum mampu untuk menyampaikan pendapatnya di dalam kelas, dan ini saling berhubungan juga dilihat dari pembelajaran matematika. Dari beberapa yang ditemui, ternyata guru masih ditemukannya pembelajaran teacher learning, di mana siswa belum mampu secara aktif untuk berperan di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa belum terbiasa untuk menyelesaikan penyelesaian matematika. Oleh sebab itu, saya sebagai peneliti menawarkan salah satu yang berhubungan adalah mengenai tentang menggunakan bahan ajar, di mana bahan ajar ini disusun oleh peneliti untuk mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ditambah lagi juga menggunakan model problem based learning yang bertujuan untuk terciptanya proses pembelajaran di mana anak mampu mengkonstruksi pemikirannya, mengkonstruksi dan mengalami proses pembelajaran, sehingga munculnya self confidence siswa di dalam kelompok maupun secara individu. Kemudian pada abad 21 ini tentu hal yang sangat mampu diterapkan di dalam proses pembelajaran adalah menggunakan IT. Maka saya sebagai peneliti memberikan salah satu solusi bagi proses pembelajaran, salah satunya yaitu bahan ajar materi SPLDFI menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan self confidence siswa MTS. Ini pun didukung dari beberapa penelitian. Yang pertama adalah Nur Farisi Sugiyarto Aprilianto. Di sini ditemukan bahwa terjadinya kesulitan siswa di dalam proses memahami permasalahan matematika. Kemudian dari penelitian Lubis dinyatakan bahwa hal yang paling penting itu adalah tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian juga menurut penelitian Mustika bahwa ditemukannya permasalahan matematika tentang rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan rendahnya self confidence siswa atau percaya diri. Kemudian ini didukung juga dengan pernyataan Ekawati bahwa salah satu pembelajaran alat yang pembelajaran modern adalah penggunaan perangkat lunak. Kemudian didukung dengan pernyataan Septian bahwa LKPD sendiri ini digunakan untuk guru sebagai titik awal proses pembelajaran, namun pada umumnya belum mampu mengarahkan kepada permasalahan kontekstual yang diinginkan dan diharapkan oleh guru. Maka dari itu, saya sebagai peneliti ada 4 rumusan masalah yang ingin dilihat dan ditemukan dari proses
penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi SPLDV menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi SPLDV menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra ditinjau dari validitas dan kepraktisan. Yang ketiga, apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra pada materi SPLDV lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang keempat, apakah peningkatan self confidence siswa yang menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra pada materi SPLDV lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Dari rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah pengembangan bahan ajar materi SPLDV menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra. Yang kedua adalah kelayakan bahan ajar materi SPLDV menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra ditinjau dari validitas dan kepraktisan. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra pada materi SPLDV lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang keempat adalah peningkatan self confidence siswa yang menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra pada materi SPLDV lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian dilihat dari definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah bahan ajar yaitu persiapan dan pengolahan sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diorganisasikan secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menciptakan lingkungan atau suasana di mana siswa dapat belajar. Kemudian yang kedua, model pembelajaran problem based learning adalah untuk meningkatkan keterampilan kerja sama kelompok, adaptasi terhadap perubahan, dan kemampuan evaluasi diri dalam memecahkan masalah nyata, merangsang peserta didik untuk belajar. Langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Karena pada saat ini, pada penelitian ini menggunakan alat yang berbantuan GeoGebra, maka saya sebagai peneliti memunculkan yang proses terjadinya atau yang digunakannya di dalam model pembelajaran yang digunakan. Kita mulai. Yang pertama adalah model pembelajaran PBL berbantuan GeoGebra adalah memvisualisasikan objek-objek matematika secara tepat, akurat, dan efisien dalam berinteraksi dengan konsep-konsep geometri dan untuk membantu guru dalam memvisualkan konsep-konsep matematika. Langkah-langkah yang digunakan itu yang pertama sama halnya yang secara murni model PBL, namun ini berbantuan dengan GeoGebra. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok berbantuan GeoGebra, yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian kita masuk ke kemampuan pemecahan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah suatu usaha mencari jalan keluar dari sesuatu yang baru dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk disintesis dan diterapkan pada situasi yang baru dan berbeda. Kemudian indikator yang digunakan adalah yang pertama adalah mengidentifikasikan unsur yang diketahui, unsur yang ditanyakan, kecukupan unsur yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah menyusun model matematika, yang ketiga menyelesaikan model matematika, yang keempat adalah memeriksa kebenaran hasil. Kemudian yang selanjutnya adalah self confident siswa, yaitu adalah rasa percaya diri bukan merupakan sifat yang diturunkan atau bawaan, melainkan diperoleh dari pengalaman hidup. Percaya diri memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, peranan penting dalam pembelajaran dan kesuksesan mereka dalam matematika, dan ukuran non-kognitif yang lebih baik untuk melihat gambaran prestasi pada diri peserta didik. Indikator yang digunakan, yang pertama adalah percaya kepada kemampuan sendiri, yang kedua bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, yang ketiga adalah memiliki konsep diri yang positif, yang keempat berani mengungkapkan pendapat.
Kemudian hipotesis pada penelitian ini yang pertama, peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan bahan ajar model problem based learning menggunakan GeoGebra lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran biasa. Yang kedua adalah peningkatan self confidence siswa yang menggunakan bahan ajar model problem based learning berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran dengan penggunaan pembelajaran biasa. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan tahapan penelitian Bolt and Gall. Ini adalah skema tahapan penelitian model Bolt and Gall. Desain penelitian yang digunakan ini diterapkan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Keduanya sama-sama menemukan pretest dan posttest, namun pada kelas eksperimen itu adanya perlakuan yang dikhususkan untuk melihat sejauh mana perbedaan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian subjek penelitian yang digunakan ini ada 3, yaitu pada saat uji terbatas yaitu 10 siswa kelas 9 MTS Nur Fauzan, kemudian 32 siswa kelas 9 MTS Raja Mandala pada uji luas. Kemudian pada uji produk digunakan 2 kelas, yaitu kelas 8A sebanyak 29 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 8B 28 siswa sebagai kelas kontrol. Kemudian untuk pengolahan datanya sendiri ini adalah menganalisis, yang pertama adalah menganalisis hasil pretest posttest, kemampuan pemecahan masalah dan menghitung derajat self confidence siswa. Kemudian yang kedua adalah pengolahan data yang dilakukan, yaitu normalitas data, homogenitas data, signifikan perbedaan 2 min, uji T, uji NGen, uji validitas dan kepraktisan. Kemudian ini hasil dari penelitian. Yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi SPLDFP menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra. Kemudian kita lihat di sini pada penelitian ini menggunakan pengembangan Bolt and Gall. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa perbaikan. Yang pertama adalah dilihat dari bahan ajar, adanya penambahan penulisan petunjuk LKPD, kemudian menambahkan urutan pertemuan LKPD, kemudian menambahkan kesimpulan pada setiap pertemuan di LKPD, kemudian menambah lembar jawaban bagi siswa. Kemudian perbaikan media itu dilihat dari penambahan petunjuk penggunaan GeoGebra. Kemudian pada revisi produk awal ini dilihat di sini ada 2 lingkaran yang peneliti beri tanda bahwa ketika disajikan gambar ternyata persepsi siswa dan persepsi peneliti itu berbeda, sehingga gambarnya disamakan sehingga peneliti dan siswa mampu memahami maksud dari soal yang disajikan. Kemudian adalah tahap revisi produk hasil uji lapangan atau luas. Adanya perbaikan terhadap kekontrasan warna, penambahan instruksi yang mudah untuk dipahami siswa dan penyusunan tulisan cerita sehingga dapat dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kelayakan bahan ajar materi SPLDFP menggunakan model problem based learning berbantuan GeoGebra ditinjau dari validitas dan kepraktisan. Yang pertama validitas ahli materinya dari 3 ahli. Kemudian validasi ahli medianya dilihat dan dinilai oleh 2 ahli. Dilihat di sini mengenai validitas ahli bahwa ternyata diperoleh rata-rata 85%. Kemudian dilihat dari validasi media itu 90%. Maka dilihat bahwa kelayakan dari instrumen yang digunakan itu adalah 90% dan dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. Kemudian dilihat dari uji terbatas itu diperoleh 80%, maka di dalam kategori praktis. Kemudian pada uji luas itu 83 sehingga dalam kategori praktis. Sehingga pada penilaian ini diperoleh bahwa media yang digunakan, bahan ajar yang digunakan itu dalam kategori praktis. Kemudian kita lanjut pada
Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model problem listening berbantuan GeoGebra pada materi SPDP lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Kalau kita lihat di sini adanya data pretest baik itu eksperimen maupun kelas kontrol. Dilihat di sini H0 diterima, itu artinya bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian ketika sudah mendapatkan treatment, diuji post testnya, ternyata H0-nya ditolak, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa MTSYI itu yang menggunakan bahan ajar pada materi SPLDV pada model PBL itu lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian dilihat dari N-gennya sendiri, itu terjadi memang signifikan ya. Kelas eksperimen itu 0,79 dan kelas kontrol itu 0,45, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa MTSY Raja Mandala yang menggunakan bahan ajar sistem persamaan linear 2 variabel model PBL menggunakan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian yang keempat, apakah peningkatan self-confidence siswa yang menggunakan model PBL berbantuan GeoGebra pada materi SPDV lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Dilihat dari pretestnya sendiri, ini dilihat bahwa H0-nya diterima, artinya tidak terdapat perbedaan dari kedua subjek tersebut. Kemudian ketika dicek kelas pada tahap post testnya, ternyata H0-nya ditolak, sehingga self confidence-nya itu terjadi peningkatan atau lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Dilihat juga ini sini N-gennya pada kelas eksperimen itu 0,63 dan kelas kontrol itu 0,26, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan self confidence siswa MTSYI Raja Mandala yang menggunakan bahan ajar sistem persamaan linear 2 variabel pada yang menggunakan model PBL itu dengan berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kemudian dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah pengembangan bahan ajar sistem persamaan linear 2 variabel ini dengan menggunakan GeoGebra pada tahapan Bond and Gall. Kemudian ada beberapa revisi baik dari ahli materi, media maupun respon siswa pada media dan bahan ajar yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah kelayakan bahan ajar, ternyata diperoleh pada materi itu 85% dan pada media 90%, sehingga dikatakan ini adalah efektif untuk digunakan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalahnya sendiri. Ini dilihat ketika H0-nya tadi ditolak, maka terjadi perbedaan, dan dilihat dari N-gennya sendiri ini terjadi perbedaan 0,79 dan kelas kontrol itu 0,45. Kemudian yang keempat adalah peningkatan self confidence siswanya sendiri, dilihat H0-nya ditolak, berarti terjadi peningkatan self confidence. Kemudian dilihat dari N-gennya sendiri pada kelas eksperimen itu 0,63 dan kelas kontrol itu 0,26. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya, yang pertama adalah pembelajaran penggunaan bahan ajar pada materi SPLDV ini pada yang menggunakan PBL dengan berbantuan GeoGebra dapat menjadi salah satu pilihan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah bagi guru atau penilai lain disarankan menggunakan bahan ajar yang peneliti kembangkan agar memperhatikan komponen-komponen media yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian pengembangan bahan ajar dengan skala sikap selain self confidence untuk mengetahui perkembangan siswa dari soft skill yang lainnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Haris Hendriana MPD selaku pembimbing pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hari Dwi Putra MPD selaku pembimbing kedua. Kemudian kepada orang tuaku dan teman-teman seperjuangan,
atas bimbingan doa dan perjuangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.